Perkenalkan, saya Siti Mariam Aliza dari kelas reguler B2. Di sini saya ingin sedikit membahas mengenai e-learning dan sistem informasi pendidikan. Pada e-learning dan sistem informasi pendidikan terdapat masalah-masalah yang terjadi, yaitu khususnya pada divisi saya, yaitu karyawan atau mahasiswa. Masalah yang pertama yaitu terdapat pada user yang belum bisa mengoperasikan perangkat lunak. Kemudian solusinya yaitu diadakan training atau diberikan e-learning untuk pegawai yang bertugas mengoperasikan perangkat lunak. Kemudian permasalahan yang kedua yaitu desain materi. Untuk penyampaian materi perlu disampaikan melalui e-learning dan dikemas dalam bentuk yang aktif dan reaktif. Hal ini masih sangat sedikit ya untuk desainer yang berpengalaman dalam membuat suatu paket yang memadai, paket pelajaran e-learning yang memadai dan tentunya sesuai begitu. Kemudian terdapat 5 hal mengenai pentingnya e-learning dalam organisasi. Poin pertama yaitu e-learning sangat ramah terhadap lingkungan, yang artinya dengan adanya e-learning dapat mengurangi jumlah jejak karbon karena kita tidak perlu mencetak kuis atau materi lainnya begitu. Jadi bisa dikatakan dengan adanya e-learning kita dapat mengurangi sampah dan juga paperless, dan kita juga dapat melakukan semuanya secara online. Kemudian poin yang kedua yaitu e-learning merupakan hal yang fleksibel, yang artinya itu belajar itu jadi lebih mudah, nyaman dan bisa dilakukan dimanapun tanpa ada batasan waktu. Dan tentunya dengan begini kita dapat termotivasi dalam melakukan dan menguasai hal-hal yang baru. Kemudian poin yang ketiga yaitu dengan adanya e-learning kita dapat menunjang pertumbuhan bisnis begitu. Jadi menunjang pertumbuhan bisnis maksudnya yaitu e-learning dapat membantu menemukan strategi yang tepat yang diperlukan untuk memajukan bisnis kita begitu. Jadi mungkin dengan materi-materi yang disampaikan secara tidak ada batasan waktu, jadi kita dapat belajar lebih dan wawasan kita bertambah lebih banyak. Kemudian poin yang selanjutnya yaitu e-learning dapat menghemat waktu dan uang, yang artinya di sini e-learning dapat mengurangi jumlah waktu kerja serta menghilangkan ruang berpindah, bahkan menghilangkan kebutuhan pelatihan di dalam kelas. Jadi tentunya dapat mengurangi biaya pelatihan dengan adanya e-learning. Kemudian poin yang selanjutnya yaitu e-learning dapat membantu kegiatan serta laba atas investasi. Dengan adanya e-learning akan lebih mudah melihat kemajuan setiap peserta begitu. Jadi di sini dampaknya yaitu kita perusahaan dapat melakukan investasi yang nantinya akan menguntungkan setiap pekerja, bahkan menguntungkan pada organisasi. Poin yang ketiga yaitu kendala di bagian saya yaitu karyawan sehingga sulit diimplementasikannya e-learning. Poin yang pertama yaitu infrastruktur berupa personal komputer, jaringan komputer, serta internet dan perlengkapan multimedia lainnya. Pada bagian ini bisa dilakukan pemeriksaan secara berkala guna tidak ada kendala yang terjadi. Kemudian yang kedua yaitu budaya, karena pembelajaran melalui e-learning itu membutuhkan budaya belajar mandiri supaya bisa mengikuti pembelajaran melalui komputer dan bisa dilakukan pembiasaan agar implementasi ini dapat dilakukan menggunakan perangkat sangatlah penting begitu. Kemudian yang poin yang keempat yaitu bagaimana langkah-langkah kita meyakinkan kepada pimpinan serta rekan karyawan dalam implementasi e-learning. Yang perlu dilakukan yaitu perencanaan dan persiapan yang matang untuk penyelenggaraan e-learning. Poin yang pertama yaitu strategi pengembangan e-learning. Strategi pengembangan ini merupakan langkah mendasar yang harus dilakukan sebelum menjalankan e-learning. Kemudian yang kedua yaitu menyiapkan sumber daya manusia yang meliputi pengampu kebijakan, manajemen lembaga, beserta staf-staf SDM dan pendukung lainnya seperti keamanan, kebersihan, dan lain-lain.
Kemudian poin yang terakhir yaitu pengelolaan yang meliputi pengelolaan sistem e-learning beserta perangkat atau infrastruktur yang terkait begitu. Dan pengolahan ini juga menjamin sistem bisa berjalan dan digunakan dengan baik. Jadi kita sudah ada di akhir presentasi, yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulan ini diambil dari materi-materi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kesimpulan yang pertama yaitu penerapan e-learning itu jadi harus disiapkan secara matang. Persiapannya secara matang, kita lihat pengampu materi atau dosen maupun guru yang menyampaikan materi itu mampu atau tidak, kemudian murid yang menerimanya sudah mampu atau belum dalam menjalankan e-learning begitu. Kemudian poin yang kedua yaitu e-learning yang dibangun harus menyediakan materi yang sesuai dan paket pembelajaran harus memadai begitu. Jadi materi yang disampaikan kepada pelajar atau mahasiswa di sini harus sesuai dengan materi yang harus diajarkan di kelas begitu. Jadi paket materi yang disampaikan juga harus dapat dimengerti dan dapat dijalankan secara online oleh mahasiswa atau pelajarnya begitu. Untuk kesimpulan yang ketiga yaitu dengan adanya e-learning harus menjawab permasalahan yang terjadi. Kemudian poin yang keempat yaitu penerapan e-learning itu jadi budayanya harus disiapkan. Budaya yang harus disiapkan yaitu budaya belajar mandiri harus ditumbuhkan guna kesuksesan pelajar dalam memahami materi. Karena e-learning itu tidak dibarengi oleh guru ataupun pelajar, jadi siswa ataupun mahasiswa harus belajar mandiri, kemudian memahami materinya sendiri dengan membaca jurnal atau membaca materi yang ada kaitannya dengan pembelajaran begitu. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih sudah menyempatkan melihat video ini. Sehat selalu dan tetap di rumah.